Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Ashhurul Hurum, bulan yang mulia yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disifati sebagai Ashhurul Hurum, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Satunya lagi adalah bulan Rajab. Nah, kita sekarang berada di bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah. Di bulan haram ini di antara keutamaannya adalah kita ketika berbuat baik, beramal soleh, maka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Maka momentum ini mari kita jadikan sebagai sarana untuk selalu berbuat baik, termasuk ngaji, belajar, taqarrub ilallah. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi makhluk manusia pilihan-pilihan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah teladan paripurna yang dengan kita selalu bersolawat kepada beliau, harapannya nanti di akhirat kita akan mendapatkan pertolongan atau syafaatul uzma beliau baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Masih ada munasabah atau kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Di ayat yang kemarin disampaikan bahwasanya yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, bahwa mereka itu bertanya kepada Rasulullah tentang hilal. Kemudian dijawab oleh Allah, hilal itu adalah mawaqitu linnas, waktu-waktu yang ditetapkan Allah untuk manusia, wal hajj, dan juga waktu yang digunakan untuk menunaikan ibadah haji. Nah, di ayat ini Allah mengajarkan kepada kita al-hajju ashhurun ma'lumah. Faman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ayat ini saya kira sangat familiar karena sering disampaikan ketika seseorang itu mau tidak haji, sebagai bentuk nasihat bahwasanya al-hajju ashhurum ma'lumah. Haji ini adalah bulan-bulan yang maklum, yang sudah diketahui banyak orang. Kenapa Allah menggunakan bahasa ashhurum ma'lumah, bulan-bulan? Padahal haji itu kan hanya beberapa hari, dari mulai tanggal 9
yaitu hari Arafah 10, 11, 12, 13 selesai. Tapi Allah membahasakan asyhurul ma'lumat, bulan-bulan yang maklum, yang sudah diketahui. Karena musim haji itu sejak mulai dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu namanya asyhur. Asyhurul ma'lumat di dalam haji itu ya sejak Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Makanya Allah kemudian persempit lagi. Makna daripada kewajiban haji adalah wazkurullaha fi ayyamin ma'dudah. Berzikirlah kepada Allah fi ayyamin ma'dudah, pada hari-hari yang tertentu, yaitu tadi tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Jadi makna asyhurul ma'lumat ayyamin ma'dudah, hari-hari yang tertentu. Memang persiapannya berbulan-bulan. Tadi dari bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, yang diingatkan oleh Allah, faman faradha fihinnal hajj. Barang siapa yang telah difardukan oleh Allah. Artinya orang yang telah difardukan itu satu orang yang secara istita'ah bil mal, mampu secara materi, bisa membayar ONH-nya, bisa kita ini ada sangu bekalnya, itu namanya faman faradha, orang yang telah difardukan karena dia itu mampu. Karena syaratnya haji itu adalah manis tata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu untuk perjalanannya. Yang kedua, orang yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari segi kesehatannya. Jadi dari segi kesehatannya dia dianggap mampu untuk melakukan perjalanan jauh dan lama, maka dia termasuk faman faradha, orang yang diwajibkan. Makanya kalau kita ini punya terkendala kesehatan misalnya, maka daripada kemudian merepotkan banyak orang, kita sudah berkeinginan dan niat untuk haji, ya sudah lewat badlul haji aja. Jadi membatalkan haji. Dan badal haji ketika orang itu masih hidup itu lebih utama daripada badal haji ketika seseorang itu sudah meninggal dunia. Kenapa? Logikanya begini. Kalau orang itu membadalkan haji dalam keadaan masih hidup tapi terkendala tadi kesehatan, minimal dia itu punya kontribusi untuk niat sendiri. Yang kedua, dia punya kontribusi bahwasanya ini hartaku nak, ibu bapak pengen haji tapi secara kesehatan kok kayaknya nggak memungkinkan, maka sangu bekal ini tolong untuk dibatalkan haji. Apakah engkau sendiri berangkat nak, atau minta tolong dibatalkan haji untuk orang lain? Nah, ini lebih utama. Karena apa? Karena dia minimal punya kontribusi niat sendiri. Yang kedua, punya kontribusi mengeluarkan harta untuk ibadah dirinya sendiri. Dibandingkan dengan seseorang yang badal haji sudah meninggal dunia, kan nggak punya kontribusi niat, meskipun niatnya, keinginannya itu ada, dan juga barangkali tidak ada kontribusi tentang harta yang dia keluarkan, meskipun hajinya tetap sah, badal hajinya atau badal hajinya tetap sah, tapi nilainya tetap berbeda. Jadi faman faradha fihinnal hajj, barang siapa yang telah difardukan satu secara maliyah dia itu mampu, punya bekal, punya harta. Yang kedua, secara kesehatan dia mampu melaksanakan perjalanan jauh dan lama.
Yang ketiga, secara kendaraannya itu aman, nyaman, tidak ada terkendala. Maka orang yang seperti itu dihukumi faman faradha fihinnal hajj, diwajibkan atasnya untuk menunaikan ibadah haji. Maka orang yang sudah seperti ini, bahkan sudah niat dan sudah berangkat, kata Allah, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yang pertama, kalau sudah niat dan berangkat untuk menunaikan ibadah haji menjadi duyufur rahman, satu, betul-betul jaga fala rafas. Jangan mengucapkan kalimat-kalimat rafas. Rafas itu kalimat yang membangkitkan birahi, cabul, dan lain sebagainya. Ini adalah kalimat rafas. Jadi rafas itu kalimat-kalimat yang sifatnya pornografi atau porno aksi atau ucapan-ucapan yang membangkitkan syahwat. Wala fusuq, dan jangan fasik. Fasik itu melakukan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang itu bisa merusak daripada ibadah haji. Wala jidala fil hajj, dan jangan jidal, berbantah-bantahan. Ini adalah hal-hal dasar yang diterapi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini mempunyai sikap mental dan sikap batin, bisa mengekang hawa nafsu, sifat dan lisan kita dengan tidak rafas, tidak fusuk, dan tidak jidal. Padahal ketiganya ini kalau dalam ibadah haji itu gampang mudah untuk tersulut. Makanya yang diingatkan oleh Allah, jangan rafas, jangan fasik, dan jangan bantah-bantahan, karena ini potensinya sangat besar sekali. Hanya karena rebutan kamar sudah gesekan sama teman, nanti masuk bis royoan sudah sikut-sikutan. Ini potensi untuk saling menyakiti sangat-sangat besar. Makanya diingatkan oleh Allah betul-betul fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamu Allah. Kenapa? Ini diingatkan oleh Allah sebagai bentuk latihan, membentuk mentalitas kita agar kita ini betul-betul punya karakter mental dan pribadi yang kuat, hebat. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma taf'alu min khairi ya'lamu Allah, dan tidaklah apa yang kalian lakukan itu kecuali Allah Maha melihat. Jadi meskipun kita ini misalnya sikut-sikutan, nggak ada orang yang tahu kecuali yang kita sakiti, tapi Allah Maha mengetahui. Maka sekali lagi ini adalah training, pelatihan kita mendidik mentalitas menjadi mentalitas yang punya wisdom. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah olehmu sekalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah. Ai ziyadatul mal. Jadi yang dimaksud takwa di sini bukan takwa dalam makna batiniah, tetapi takwa di sini kata para ulama tafsir adalah wa tazawwadu bizadil mal. Berbekalah olehmu sekalian karena sebaik-baik bekal itu adalah harta. Dalam bekal sanggup kita untuk menunaikan ibadah haji. Jadi nggak baik, kurang baik kalau orang haji itu modelnya bondonekan. Karena apa? Pasti akan menyusahkan orang lain. Atau kita ini memaksakan diri dalam keadaan sakit tetap berangkat. Makanya panitiaan haji itu pasti akan memberikan saran. Kalau risiko tinggi yang susah untuk dimungkinkan untuk berangkat, misalnya perempuan yang sedang hamil yang dirasa ini sangat memberatkan, atau yang punya penyakit-penyakit yang bisa menjadi kendala-kendala dalam beribadah, maka tadi disarankan untuk tidak berangkat. Karena memang wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah olehmu sekalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa.
yaitu tadi mempunyai bekal harta yang cukup, sehingga apa? Di sana itu tidak sampai meminta-minta, tidak sampai merepotkan orang lain. Bekal kesehatan yang cukup sehingga di sana ini tidak mengganggu jalannya ibadah orang lain. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika misalnya kita berangkat dalam keadaan sehat-sehat saja. Tahu-tahu di sana sakit, ya sudah, takdirnya Allah memang begitu. Tapi sekali lagi kita ikhtiarnya adalah berangkat dalam keadaan punya bekal yang cukup, kesehatan yang dibolehkan oleh dokter dan lain sebagainya. Kalaupun di sana misalnya ditakdir sakit, ya itu menjadi bagian ujian kita. Wattaqun ya ulil albab. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengingatkan kepada kita, ketika kita ini telah selesai melaksanakan ibadah dengan sempurna dari awal sampai akhir, Allah mengajarkan kepada kita, fa iza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa iza qadaitum, ketika kalian telah menyelesaikan ibadah kalian, fadhkurullaha ka dzikrikum, maka berzikirlah kepada Allah, mengingatlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Kazikrikum kazikri aba'akum aw asyadda dzikra. Atau mengingat Allah melebihi daripada orang tua kita. Ini yang diharapkan oleh Allah, betul-betul kita menjadi dzuyurufur rahman, yang diingat, yang didekati, yang ada dalam benak dan pikiran kita itu tawajjuh ilallah, hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini betul-betul hadir di hadapan Allah. Kita betul-betul berdialog dengan Allah, bersilaturahmi dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini yang diajarkan oleh Allah. Ketika kita ini telah selesai di dalam manasik ibadah kita, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Allah. Di antara doanya, dan ini dalam faktanya, ada orang yang tidak haji tapi doanya ini hanya masalah urusan dunia saja, urusan pribadi aja. Jadi ini diingatkan oleh Allah, jangan sampai seperti itu. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minan nas, dan sebagian manusia. Artinya ini dalam faktanya memang orang ada yang tidak haji hanya ingin urusan dunianya itu beres. Jadi karena banyak problem misalnya di bisnisnya, di keluarganya, kemudian dia pergi haji. Niatnya hanya untuk mencari solusi problem dalam kehidupannya. Sama sekali nggak membawa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dibawa itu hanya untuk urusan menyelesaikan masalahnya saja. Jadi sekali lagi, ini adalah fakta, karenanya Allah mengingatkan wa minan nas, dan sebagian manusia ada orang yang doa, tapi doanya ini hanya untuk kepentingan-kepentingan dunia saja, kepentingan-kepentingan yang sangat sempit. Maka kata Allah, kalau orang itu orientasi ibadahnya dan doanya hanya urusan kepentingan hadzun nafsi, kepentingan dirinya dan kepentingan dunia yang sempit, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, maka dia enggak akan dapat bagian apa-apa di akhirat. Nah, ini kan eman-eman banget. Jadi sudah mengeluarkan banyak harta, kita berdoa kepada Allah, tapi doanya doa yang hadzun nafsi, kepentingan sesaat, kepentingan dunia yang sempit, maka nanti di akhirat tidak dapat bagian apa-apa. Maka Allah ajarkan doa yang lengkap, doa yang sempurna. Apa itu? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa minhum, dan sebagian dari mereka itu may yaqulu, ada orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini menjadi doa yang diajarkan oleh Rasulullah setiap kali kita ini berputar tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi sampai di sudut Yamani atau rukun Yamani sampai dengan rukun Hajar Aswad, itu pasti kita membaca doa ini, karena ini langsung yang mengajarkan Allah Subhanahu wa taala dan dipatenkan oleh Rasulullah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, apa makna dari doa ini? Doa ini adalah doa yang mengajarkan, menanamkan dalam visi hidup kita itu visi yang sangat visioner, jangka panjang. Jadi kita ini dalam hidup itu kan tidak hanya di dunia ini toh. Perjalanan panjang kita ini perjalanan yang sungguh sangat-sangat panjang, mulai dari alam roh kita. Kemudian di alam roh dimasukkan ke dalam alam rahim selama 9 bulan sekian hari umumnya manusia. Kemudian kita baru dilahirkan ke muka bumi ini sampai sekarang, yang kita tidak tahu kapan ujungnya kita ada di dunia ini. Yang ini juga rahasianya Allah, nggak ada yang tahu. Apakah kita ini dicukupkan dengan 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, hanya Allah yang tahu. Ketika kita ini sudah jatah kontraknya habis, masuk lagi ke alam berikutnya, namanya alam barzah. Barzah itu adalah penantian. Yang penantian kita ini juga penantian yang nggak tahu ujung dan pangkalnya, sampai kapan kita berada di alam barzah. Belum lagi nanti dibangkitkan oleh Allah di yaumil ba'ats, hari kebangkitan, yang nanti ketika hari dibangkitkan itu ada yaumul hisab, disidang di mahkamahnya Allah, yang waktunya juga kita nggak tahu, sampai nanti apakah kita ini dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Ini perjalanan hidup kita yang sangat panjang. Maka kalau orientasi kita hanya fid dunya saja, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak dapat bagian di akhirat, sangat-sangat rugi. Makanya doa yang sangat visioner adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lengkap. Ya Allah, berikan hasanah di dunia ini, di akhirat juga hasanah, artinya mencakup kebaikan semuanya, dan juga sekaligus waqina adzabannar, dijaga dari panasnya api neraka. Ini doa yang sangat visioner. Yang kedua, makna doa ini sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Kita ini kalau berdoa, seyogianya doa kita ini doa yang umum-umum saja. Jangan terlalu rigid. Dirinci ini ingin ini sampai kalau kita mau haji itu dititipin doa, atau doanya kita ditulis panjang lebar. Itu enggak terlalu baik, enggak terlalu disukai oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah, doanya doa sapu jagat aja sudah cukup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau afdhalud du'a, doa terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa afdhalud du'a? Afdhalud du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi doa terbaik itu justru enggak minta, tapi cukup dengan alhamdulillahi rabbil alamin, matur suwun ya Allah, terima kasih ya Allah. Ini doa terbaik. Jadi nggak usah dirinci, ingin ini, ingin pengen sukses dalam bisnisnya, ingin pengen hartanya nambah, ingin macam-macam. Biasanya kita ini dirinci. Kata Rasulullah itu justru kurang baik. Kenapa? Karena kadang-kadang doa, permintaan, proposal kita kepada Allah
itu seringkali menjadi bumerang terhadap diri kita sendiri. Karena kita ini minta kepada Allah seringkali tidak diimbangi dengan wadahnya. Kadang-kadang kita minta harta yang banyak dikabulkan oleh Allah, yang dulunya sregep ke masjid, goro-goro diberikan harta banyak malah lupa ke masjid. Yang dulunya sregep ngaji, goro-goro banyak hartanya, bisnisnya tambah maju, malah nggak ada waktu untuk ngaji. Ini artinya apa? Artinya doa kita justru menjadi hijab kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Al-Imam Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikamnya, kadang orang itu terhijab oleh dirinya sendiri, oleh doanya sendiri. Karena tadi ketika berdoa nggak ngukur awal diri, nggak ngukur wadah yang kita siapkan sudah siap enggak. Kita minta harta banyak, jangan-jangan hati kita ini belum siap ketika diijabah oleh Allah. Ketika tadi sebelum kaya dia orang baik dengan tetangga, suka menyapa, giliran sudah diberikan kaya oleh Allah, dikabulkan doanya, malah jadi orang yang sombong. Nah, ini kan malah jadi bumerang, penyakit bagi dirinya, berbahaya untuk dirinya sendiri. Makanya yang terbaik kata Rasulullah, afdhalud du'a alhamdulillah. Sudah alhamdulillah aja. Ya mungkin kita selipkan doa, tapi nggak usah terlalu banyak, nggak usah dominan. Doa yang paling banyak itu cukup dengan alhamdulillah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi ketika baru niat misalnya, labbaik Allahumma hajjan, apa yang disunahkan doanya? Memperbanyak kalimat talbiyah, doa talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Doa talbiyah ini enggak ada halu nafsi, kepentingan untuk diri kita sama sekali. Semuanya itu memuji Allah. Dari mulai awal sampai akhir. Pure memuji Allah, mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada pengen tambah rezeki, nggak ada pengen umur panjang, nggak ada pengen minta anak yang soleh-soleh, nggak ada. Semuanya dalam doa talbiyah. Bahkan disunahkan selama perjalanan kita menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, untuk talbiyah terus menerus, tapi isinya hanya memuji Allah. Ketika kita tawaf pun sama. Yang diajarkan oleh Rasulullah apa doanya? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Enggak ada pengen minta kaya, enggak ada pengen umur panjang. Hanya memuji kepada Allah. Yang sifatnya hadun nafsi hanya satu putaran atau satu rukun saja, yaitu tadi doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sudah hadun nafsi, kepentingan diri kita. Tapi ketiga rukun, ketiga pojok, ketiga sisi dari Ka'bah itu diharapkan penuhilah dengan memuji kepada Allah. Ya hanya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Muter lagi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, sampai 7 kali kita memuji kepada Allah. Ketika kita ini sa'i di Mas'a juga sama. Inna sofa wal marwata min syairillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima, wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Memuji Allah. Jadi memang ibadah itu yang baik enggak usah banyak minta yang macam-macam. Karena khawatirnya tadi minta yang macam-macam, kita enggak siap wadahnya, justru menjadi bumerang bagi diri kita sendiri, menjadi fitnah bagi diri kita. Seperti tadi Allah minta umur panjang, giliran dikasih umur panjang nggak ono temennya, nggak ada temennya, merasa sendirian, malah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Sudah Gusti Allah memberikan apa yang ada pada diri kita.
kita syukuri biqaulina alhamdulillah. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan afdhalud du'a alhamdulillah. Ya seperti sholat kita ini kan doa yang terbanyak hanya memuji kepada Allah. Kita baru niat takbir Allahu Akbar, kalimat takbir aja itu memuji Allah. Nanti habis takbir ada doa iftitah, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Betulnya ada banyak doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu juga doa iftitah. Tapi kenapa guru-guru kita para ulama senangnya ngajarkan doa iftitah pada kita itu kabir walhamdulillahi katsira? Karena doa iftitah kabir walhamdulillahi katsira itu pure hanya memuji kepada Allah. Kalau Allahumma ba'id baini itu sudah ada kepentingan kita. Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah antara aku khotoyaya dan kesalahanku seperti arah timur dan arah barat. Itu kan sudah kepentingan kita. Ya enggak apa-apa pakai doa itu, itu juga diajarkan oleh Rasulullah. Tetapi sirriyahnya atau rahasia kenapa guru-guru kita itu senangnya ngajarkan doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila, karena dalam doa iftitah itu kabira itu semuanya dari awal sampai akhir hanya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hazun nafsi sama sekali. Nah, ini sebagaimana tadi Kanjeng Nabi mengajarkan bahwa afdhalud du'a alhamdulillah, doa terbaik itu cukup memuji kepada Allah. Kenapa? Karena rumusnya Quran di dalam kita ini berdoa, wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu udah rumus pastinya Quran. Kalau kalian itu bersyukur itu artinya matur suwun kepada Allah, terima kasih kepada Allah, lisannya mengucapkan alhamdulillah, maka nggak minta pun la azidannakum, pasti akan ditambah. Jadi nggak menulis ataupun nggak memperinci permohonan proposal kita, pengen ini, enggak. Tapi langsung ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita. Jadi rumusnya itu saja, pokoknya alhamdulillah, insyaallah pokoknya Gusti Allah akan mencukupi kita. Wong dulu kita enggak ngajukan proposal misalnya jadi laki-laki, ya nyatanya jadi laki. Yang perempuan juga enggak ngajukan proposal, tahu-tahu jadi perempuan. Enggak mengajukan proposal sampai umur sekian juga enggak minta kepada Allah, tapi dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita harus meminta. Ya kita berdoa minta kepada Allah karena memang Allah perintahkan ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepada Allah. Karena apa? Di antara keutamaan daripada doa itu adalah menghilangkan sifat kesombongan. Kalau enggak berdoa sama sekali, ya ini namanya orang sombong karena merasa enggak butuh Gusti Allah. Jadi karena doa itu perintahnya Gusti Allah, ya sudah kita doa. Tapi doanya yang kira-kira jangan menjadi bumerang terhadap diri kita sendiri. Maka di samping doa, kita juga mempersiapkan wadah yang kalau doa kita ini diijabah oleh Allah, kita sudah siap. Misalnya tadi, ya Allah saya ingin umur panjang, maka siapkan dulu wadahnya. Kira-kira kalau kita ini ditakdir umur panjang, meh go opo, kagem nopo umur panjang kita siapkan. Ada planningnya, jangan cuma minta tok tapi wadahnya nggak disiapkan. Ketika kita ini minta rezeki yang banyak, siapkan wadahnya dulu. Karena tidak jarang orang hanya minta, kemudian wadahnya nggak disiapkan.
Jangan-jangan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Tapi karena wadahnya ini enggak disiapkan, kadang-kadang sampai luber-luber. Lubernya apa? Hartanya banyak, penyakitnya juga banyak. Akhirnya nggak bisa menikmati karena wadahnya nggak terima. Hartanya banyak diberikan oleh Allah, harta yang banyak, tapi semakin jauh dari Allah. Ini makanya jangan sampai doa kita justru menjadi bumerang atas diri kita. Ini nasihat dari Al-Imam Athaillah As-Sakandari. Kata beliau, seringkali orang itu terhijab antara dirinya dengan Allah karena doanya sendiri. Makanya kalau doa pun ngukur kiro-kiro. Jangan kemudian kita ini seperti unduk merindukan bulan yang enggak sampai, yang kemudian kalau dijawab betul malah kita bingung. Jadi kita dalam berdoa yang ngukur diri. Cara ngukur diri di dalam berdoa yang terbaik ya sudah alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat ini Allah ajarkan doa sapu jagat, doa yang tidak macam-macam. Doa yang mencukupi segala kebutuhan dunia kita, akhirat kita, tercakup dalam kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau tercakup dalam kalimat alhamdulillah. Karena alhamdulillah ini kalimat yang singkat, sederhana, tapi bagian dari terapi hidup kita. Orang yang mengucapkan alhamdulillah itu rewardnya dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Sering saya sampaikan dalam hadis Rasulullah SAW ketika ada seorang yang dalam keadaan berduka, ada keluarganya yang dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Itu kan Allah selalu mengutus malaikat untuk takziah. Ketika sudah takziah, malaikat itu kemudian melaporkan kepada Allah, ditanya oleh Allah, wahai malaikat, apa yang dilakukan oleh keluarga yang dalam keadaan berduka? Maka malaikat kemudian menyampaikan, wahai Allah, ternyata keluarga ini meskipun dalam keadaan sedih, berduka, ada keluarganya yang meninggal dunia, tetapi mereka ini masih bersyukur kepada Engkau ya Allah, masih husnuzan kepada Engkau ya Allah, lisannya masih mampu mengucapkan alhamdulillah, summa starja, baru diikuti kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Makanya di antara sunnahnya itu dalam keadaan berduka itu yang diucapkan alhamdulillah dulu. Tapi ampun banter-banter, nanti salah paham. Tonggone ninggal alhamdulillah kan jadi salah paham. Suaminya meninggal dunia alhamdulillah banter-banter salah paham. Ya cukup di lisan kita, baru yang dikeraskan adalah kalimat istirjanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu sunnah tuntunan Rasulullah. Hadis ini banyak dikutip oleh para ulama di dalam kitab-kitab, termasuk dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah. Imam Nawawi menukil hadis ini. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mendengar laporan daripada malaikat bahwa keluarga yang dalam keadaan sedih berduka ini masih husnuzan, masih bersyukur kepada Allah, apa kata Allah? Wahai malaikat, banallahu lahu baitan fil jannah. Bangunkan untuk mereka istana rumah di surga. Ini kan luar biasa. Ada orang dibangunkan rumah di surga, itu cukup dengan noto hati selalu bersyukur kepada Allah. Lisannya basah dengan alhamdulillah. Kan kita membangun rumah di surga itu kata Rasulullah bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan hati kita. Kita bisa membangun rumah di surga dengan harta, dengan cara apa? Membana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka akan dibangunkan rumah di surga. Nah, cuman kalau kita ini bangun masjidnya rame-rame, berarti rumah di surga nanti modelnya apartemen, bareng-bareng. Karena apa? Karena urunan. Kan jarang orang bangun masjid sendiri. Bangun rumah sendiri bisa, tapi bangun masjid sendiri berat. Kalau urunan aja berat.
ya lumayan lah, meskipun di akhirat nanti dapat rumahnya model apartemen. Atau kita bangun rumah itu dengan tenaga. Gimana caranya? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menjaga sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah dijaga. Sebelum subuh kita qobliyah, sebelum zuhur qobliyah, habis zuhur kita ba'diyah, sebelum asar qobliyah, nanti sebelum maghrib. Kalau kata Rasulullah faman syaa, kalau yang mau. Tapi yang jadi muakkadah yang ditekankan adalah ba'diyah maghrib. Kemudian qobliyah isya juga kata Rasulullah faman syaa, siapa yang mau saja. Makanya dalam fikih ini tidak termasuk sunnah muakkadah. Yang sunnah muakkadah adalah ba'diyah isya. Kalau kita jaga, maka kita dapat reward, dapat istana rumah di surga. Itu artinya membangun rumah di surga dengan tenaga kita. Atau membangun rumah istana di surga dengan hati, noto hati tadi. Jadi selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun, senang maupun susah, bahagia maupun duka. Lisan jangan pernah kering dari kalimat alhamdulillah. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan oleh Quran. Jadi setelah kita ini melaksanakan ibadah haji pun doanya doa yang umum, doa yang meliputi segalanya, dunia hasanah, akhirat hasanah, dan dijaga dari panasnya api neraka. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pagi hari ini. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo silakan.